Mark mungkin sudah berbicara ke pikiran kita, saudara. Dan malam hari ini saya mau bicara kepada hati Bapak Ibu sekalian, supaya imbang otak kiri, otak kanan nih saudara. Nah, malam hari ini satu prinsip yang kita mau sampaikan, kita mau masuk kenapa tujuan kita masuk media. Dimulai dari prinsip itu dulu Pak. Karena kalau andai kata prinsip itu ada, maka passion itu akan ada. Kenapa kita membuat media itu asal-asalan? Karena sebetulnya kita tidak punya passion sebetulnya. Kalau kita tahu bahwa kita mau memberikan yang terbaik, pasti berapapun cost-nya kita bayar kok Pak. Artinya bahwa sebenarnya karena begitu mudahnya, maaf nih, masuk live channel, sehingga ya wes lah apa aja ditayangin. Tetapi pada waktu kita harus kompetisi untuk masuk kepada satu channel itu begitu berat. Dan itu saya alami hampir di media sudah 19 tahun, saudara. Susah payahnya masuk ke 8 TV nasional itu susah. Kita bikin program yang habis ratusan juta dan tidak pernah tayang itu sering. Kita diminta pilot untuk diminta, oke, konsepnya gini, enggak hanya konsep. Saya mau lihat pilotnya. Setelah lihat pilot ditayangin, rating keluar hanya 1 episode saja. Besok langsung ditelepon, maaf Pak, karena ini ratingnya, share-nya hanya single digit. Itu pernah di SCTV demikian. Sehingga apa? Sehingga besok minggu depan tidak tayang lagi. Padahal kita sudah ada 3 episode untuk berikutnya. Jadi karena pengalaman yang begitu berat itu, sehingga apa? Kita berusaha membuat program yang sebaik-baiknya. Nah, saya mengucap syukur malam hari ini Pak Rudi sudah kasih visi ke depan bahwa kompetisi kita itu tidak makin mudah, tetapi makin sulit. Ini TV ini berjuangnya luar biasa sekali, bukan saja 11 TV nasional, tetapi ratusan channel tadi, 125 channel ya Pak, tambah 19. Artinya, maaf sayang sekali, segala usaha kita, susah payah kita enggak pernah ditonton orang. Saudara, kita masuk sudah di 8, ini hanya 10 menit, tolong diingetin kalau tinggal 5 menit. Karena saya dijatai 10 menit saja. Kita masuk di 8 televisi nasional, saudara. Secara PH, kita influence only by grace of God, seriously. Bukan saya pinter, background saya bukan communication, background saya MIS dan international marketing, saudara. Pak Mark di communication, bapaknya luar biasa. Saya salut dengan bapaknya Pak Mark karena di communication di Oral Roberts University. Oral Roberts University, Oral Roberts itu adalah seorang hamba Tuhan yang pertama kali di dunia yang membawa kamera masuk ke crusade, masuk ke tenda KKR. Dia yang pertama kali. Dan pada waktu membuat program, Bapak ini bisa lihat di YouTube. Itu tahun 75, tahun 73 ya Pak. Sudah pakai helikopter loh syutingnya. Syutingnya sudah pakai helikopter dan openingnya di Alaska, di mana es semua, Robert opening helikopter. Ladies and gentlemen, I bring you to you program Expect a Miracle. Wow, tahun 75 loh. Studionya nomor 1 di dunia. Kamera-kamera yang harganya miliaran sudah masuk ke studio di Oral Roberts sampai sekarang. Tapi sekarang belum di renew, jadi ketinggalan. Tapi artinya pada waktu itu dia bisa melihat bahwa media itu punya peran yang luar biasa. Impact-nya dahsyat. Saudara, dia jadi host saudara, talk show. Yang datang siapa? Elvis. Elvis itu datang talk show sama Oral Roberts. Itu saking powerfulnya this person in the media. Lah, terus kemudian di pick up oleh TBN, di pick up oleh CBN. Nah, saya pada waktu ke sana saya lihat apa ini? Sekarang setback sekali, saya katakan setback sekali ketinggalan dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Karena apa? Polanya tidak berubah. Sehingga apa? CBN forerunner di depan sekali, saudara. Dapat award berapa kali yang di Israel segala macam. Untuk news luar biasa sekali, diakui bukan saja di dunia Kristen,
tetapi di dunia sekuler juga diakui. Itu dahsyat. Lah kita berjuangnya bukan saja di dalam dunia rohani, tetapi di dalam dunia seutuhnya ini, saudara. Nah saat ini, saudara, ada 3 role yang saya ingin sampaikan. Yaitu role saya yang pertama, saya kan gembala sidang juga, saudara. Saya gembala sidang di GPDI, dan barusan 3 bulan ini ditahbiskan secara penuh. Tapi selama 20 tahun saya sebagai wakil gembala. Gembala kita umurnya 92 tahun, dan 21 April kemarin beliau dipanggil Tuhan. Sehingga role saya sebagai gembala sidang yang full. Saya lihat bahwa apa sih sebagai bapak-bapak di sini sebagai hamba Tuhan. Panggilan kita adalah apa? Melalui media. Rain down the gospel. The goodness. Kabar baik. Yesus itu audiensnya bukan saja di bait Allah. Tetapi audiensnya is general audience. Makanya Yesus kalau khotbah ratingnya mesti tinggi. Karena dia pakai perumpamaan. Hari ini kita lagi membahas perumpamaan, urut. Kemarin 40 miracles urut, saudara. Kita mau loncat-loncat di gereja supaya ngerti bahwa Yesus is the best host, he is the best public speaker. He can use apapun yang ada di around him untuk menyampaikan pesan. Lah dimulai sebenarnya dari tadi yang disampaikan Pak Mark. Segala sesuatu tadi itu format gini. Yang penting adalah apa? Bapak Ibu sekalian cari pesannya apa? What is your specialty? Kalau dapat itu saudara. Sudah jangan pernah jadi dokter umum. Jadilah dokter spesialis. Karena saya ngerti, ini saya lagi belajar nih sama Pak Yakob Nawawi sama Pak Timotius, saya belajar. Jadi gembala sidang itu gimana sih? Spesialisasi itu yang harus dicari. Jadi kalau program kemasannya, wah tak terbatas, saudara. Kita sudah buat lebih dari 5.000 episode, 50 judul, dari reality show, dokumenter, drama, all sudah. Artinya, yes kemasan luar biasa, tetapi message, core intinya saudara pegang. Baru situ saudara mulai poles. Jangan sampai saudara, kita justru kehilangan core message-nya. Core message-nya adalah apa? Kabar baik. Simple. A better life. Yang sudah dengar berapa menit? Lah saudara, satu hal, saya sebagai gembala sidang. Yang kedua, yaitu sebagai Board of Trustees di Oral Roberts. Saya dikasih tugas ini, di media aset chairman, wah aset medianya banyaknya luar biasa. Banyak sekali, dari buku, dari siaran, banyak sekali. Tapi pada waktu saya lihat saudara, bahwa tadi dikatakan adanya same sex marriage, kemudian marijuana itu sekarang dibuat legal. Sudah dengar marijuana itu legal di Amerika? Jadi kalau mau fly silakan ke Amerika saja, jangan di Indonesia. Di Seattle is legal. Belum yang di state lain sekarang mulai legal semua, saudara. Artinya bahwa fungsi gereja itu enggak jalan. Kalau kita ngomong soal media rohani yang terbaik di dunia itu mana? Mana, saudara? Amerika. Satu kali, saudara, Pak Rudi saya nonton Indovision, kira-kira bangsa 4 tahun yang lalu, Pak. Saya ingat banget, di kamar saya nonton Indovision, waktu itu Joel Osteen, habis itu saya ganti, habis itu kalau ngelir bener nggak Joel Osteen, terus habis itu Joyce Meyer, atau kebalikannya. Waktu itu belum ada program-program lokal, sehingga harus ngambil dari luar. Saya di situ nangis, saudara. Seriously, I just cry, yang kayak baby sampai istri saya datang ke kamar, kamu tuh ngapain? Saya nangis tadi Tuhan ngomong sama saya. Saya nangis dan keluar air mata kayak guguk gitu, saudara. Saya bilang, Tuhan kapan Indonesia bisa mengabarkan kabar baik sampai sekota itu ngerti kabar baik. Pada waktu saya nangis itu, saudara, percaya nggak percaya, saudara, saya rasakan nih loh,
ada yang nyentuh pundak saya, saudara. Dia bilang, kau jangan takut. Saya percaya hamba-hamba Tuhan lebih daripada mereka semua. Karena ini adalah negara terbesar populated, the most populated Muslim country in the world. Mata dunia itu, saudara, sekarang ada di Indonesia. Kalau kita berhasil di menyampaikan kabar baik, ini modelnya tuh sini, bukan di Amerika. Amerika itu belum berhasil. Makanya jangan cari model yang di Amerika. Tahun 88, I was there di Amerika, sekolah masuk 2 tahun, saudara. Di situ dengar kabar, Jim Baker masuk penjara, ini masuk penjara, ini skandal, ini skandal. Ini saya lihat justru media rohani itu bisa mempercepat pertumbuhan gereja atau bisa mempercepat kehancuran gereja. Tergantung who bring the content. Nah itu Pak, makanya Bapak-Bapak yang ngomong di publik, seriously Pak, hati-hati Pak. Tanggung jawab kita kepada Tuhan itu gede. Tanggung jawab kita kepada Tuhan itu gede. Kita bisa membawa orang keselamatan, atau justru kita bisa membawa orang justru meninggalkan Tuhan karena kehidupan kita. Saya makin tidak pernah berani tampil di TV, saudara. Makanya perlu doa, Bapak-bapak semua yang benar-benar support semua, doain. Bapak-bapak yang tampil di TV, bukan saling mengkritik. Wah khotbahnya kurang gini-gini, wah lucu gini. Nggak, we pray each other. Yang pertama tadi adalah satu, rinduan the gospel. Yang kedua adalah apa? Unifying the church. 2 visi ini di media yang harus dilakukan. Rinduan gospel untuk semua, untuk general public. Yang kedua yaitu apa? Yaitu menyatukan gereja. Media yang di live channel, jangan sampai dijadikan kompetisi. Tapi justru saling melengkapi. Tadi Pak Rudi katakan, dia juga sedih juga. Saya percaya Bapak itu paling sedih banget karena sering banget, Pak kenapa saya nggak tayang? I know. Kita doain Pak Rudi untuk gini loh, Tuhan yang tayang siapa? Sorry saya katakan, saya barusan di Amerika di GEB, mark in GEB. I just say to OC to take down some of the preacher, not air it in tidak tayang di GEB. Karena pengajarannya bablas. Saya bilang, yang ini tolong dong diturunin, yang ini yang di Amerika. Di Golden Eagle Broadcasting, punyanya Oral Roberts. Di situ mereka bayar loh saudara. Joel Osteen bayar, Joyce Meyer bayar, Jim Baker juga masuk bayar. Gede saudara, berapa $1 million. Jadi kalau take down itu mereka kehilangan berapa juta, berapa ratus ribu US sampai $1 million. Itu di Amerika saudara. Tapi saya lihat di sini saudara, tadi bukan dijadikan kompetisi, tetapi untuk unifying the church. Yang terakhir saudara, yaitu saya ingin berbicara sebagai pembuat program. Setelah mengamati 19 tahun ini, masuk di 8 TV, pernah 1 kali saudara. Pertama kali masuk itu di TV 7, membuat acara trio penjelajah dunia, kuis penjelajah dunia saudara. Dan kita membuat film layar lebar, tayang di 21, di 14 bioskop, buatnya semuanya di Ungaran, saya pakai handycam kecil aja saudara, kosnya murah sekali, karena membuatnya di belakang rumah. Tapi jadi film Hari Anak Nasional, saudara. Itu only by grace of God. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Buatnya semuanya di Ungaran. Pertama kali dalam sejarah film, dibuat semuanya, diedit, diproduksi, direncanakan, pre-production, semuanya di daerah. Belum pernah ada. Lah apa yang terjadi, saudara? Pada waktu membuat di TV 7, ditayangkan. Saya bangganya luar biasa, saudara. Belum pernah, saudara, production PH di saudara, lebu nenggone TV 7. Wah, bangga, senang. Saya pulang gereja, saya ingat banget, saudara, saya bergereja di tempat itu tuh sudah 40 tahun, saudara. Di mana saya menggembalakan itu sudah 40 tahun saya tinggal. Jadi 20 tahun sebagian itu sejak umur 7 tahun,
di gereja yang sama, saudara. Dan apa yang terjadi? Saudara? Wah, senangnya nggak karuan, saudara. Saya pakai TV yang di mobil nggak jalan, krosok-krosok. Yes, akhirnya tayang. Cita-cita tercapai. Kemudian saya pasang televisi di kantor, saudara. Ada 7 layar televisi. Pada waktu itu tayangkan, di situ saya, ya ampun, percuma gawe 1 seminggu. Karena apa? Karena lawan daripada TV ada 10 waktu itu. 10 televisi nasional, saya hanya bikin 1 program seminggu. Rasanya seperti apa? Seperti air di tengah lautan, tidak ada artinya. Saya Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya paling tidak masuk di 8 paling tidak. Tuhan kalau Tuhan izinkan, saya bisa support semua studio-studio untuk bikin program yang mempunyai nilai, punya value. Nah dari pengalaman yang ada itu saudara, akhirnya apa? Ada 3 hal yang saudara harus pegang. Tidak ada, ini kesimpulan saya, tidak ada orang nonton TV itu pengen edukasi. Kita bukan bikin acara untuk TVE, untuk TVRI lebih dari 600 episode saudara. Untuk matematika segala macam. Dan apakah berhasil? Enggak. Pemerintah yang buat, yes, kita dapat apa? Dapat untuk proyeknya, yes. Tapi apakah program itu berhasil? Tidak. Karena apa? Orang nonton TV itu carinya apa, saudara? Hiburan, entertainment, bukan yang lain. Lah itu Indovision, bukan yang lain, saudara. Jadi ini orang pasang Indovision, nggak mungkin karena aku pasang Indovision gara-gara live channel. No. Wah itu mujizat, itu nyata, saudara. Harus sampai itu yang masangkan pendetanya sendiri kali, saudara ya. Masang apa Indovision karena entertainment, saudara. Jadi saya dari 19 tahun ini apa? Yang pertama itu harus entertaining harus. Nomor 2, ini entertaining tok banyak, saudara. Kedua itu inspiring. Urutannya harus itu. Dan yang ketiga itu transforming. Jadi 3 ini, saudara, ini kredo kita dan tidak boleh kebalik. Dan tidak boleh kebalik urutannya. Entertaining, inspiring, transforming. Rata-rata semua program sekuler itu hanya entertaining. Mentok-mentoknya sampai hanya inspiring doang. Tapi tidak pernah mengubah. Yang mengubah itu cuma Injil. Amin. Yang mengubah itu Injil. Lah kalau kita gereja punya 3 hal ini, we are complete. Orang matiin channel, saudara matikan TV dan bilang, aku mau berubah. Melihat solusi, saya pengen seperti ibu itu terima mujizat. Saya dengerin khotbah, saya mau denger, saya mau buka ayat itu, saya mau pelajari lagi. Dan bagaimana menjadikan rema dalam hidup saya. Lah itu dapat, saudara. Jadi malam hari ini, 3 hal itu saja, saudara, prinsipnya. Jangan sampai kita meniru model Amerika, right? Karena gereja di Indonesia beda. Kita yang paling majemuk, Bapak Ibu sekalian. Indonesia itu paling majemuk. Yang pertama harus apa? Harus membuat program tadi. Entertaining, inspiring, transforming, dan apa? Yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita. Cara-cara nilai bangsa kita. Saya sempat, komplain sedikit, beberapa gereja memasukkan anak-anak mudanya yang jingkrak-jingkrak, lighting di mana-mana. Jadi, my critic is like this. Jangan membawa dunia ke dalam gereja, tapi bawalah gereja ke dalam dunia. Sekarang karena kita berusaha menarik anak-anak muda, acara-acara yang justru mestinya dibuat di kontainer di luar, kita masukkan di dalam gereja. Itu kalau saya sebagai orang muslim, saya berkata, what is the difference with the nightclub? Yes, di antara kita understand, kita sudah mulai biasa itu. Tapi kita tinggal di negara yang majemuk.
300 lebih suku budaya, 300 dialek. We need to find a model for Indonesia. Amin. Dan semua itu terakhir yaitu apa? Firman Tuhan apa? Hendaklah terangmu, engkau menjadi garam dan menjadi terang. Dua role ini harus saudara mainkan. Kapan saudara bisa jadi garam? This role ini tidak bisa dipisahkan. This is a role yang di diri kita punya garam dan kita punya terang. Kapan kita main garam, kapan kita mau main jadi terang. Kalau kita mau main jadi terang artinya di media. Hati-hati saudara. Terang itu harus menerangi semua yang ada di rumah. No matter what religion, itu bisa menerima kebenaran. Karena kebenaran Yesus itu universal saudara ternyata. Yang dikatakan, yang terakhir dikatakan, dan hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Dan apa dikatakan? Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Program yang kita buat, kita tanya, ini memuliakan diri saya, memuliakan gereja saya, memuliakan denominasi saya, memuliakan organisasi saya, atau memuliakan Bapa di surga. Kalau kita memuliakan Bapa di surga, God is in your side. God is on our side. Tapi kalau memuliakan organisasi kita, memuliakan diri kita, memuliakan denominasi kita, saudara, Tuhan akan melawan kita loh, saudara. Amin. Dan segala puji kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin.